Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta inovasi tani, selamat datang kembali di channel Inovasi Tani. Kali ini kita mengunjungi salah seorang pemelihara ternak potong yang hanya menggunakan limbah pertanian. Jerami padi dan ampas tahu menjadi pakan utama dari peternak yang kita kunjungi ini di Lubuk Minturun, Kota Padang. Mari kita ikuti bagaimana kisah dari pemelihara ternak potong yang sangat sederhana tapi menghasilkan yang cukup besar untuk perekonomiannya. Pak Zal, terima kasih. Kami sudah melihat-lihat kandang sapi yang tujuan pemeliharaannya untuk sapi korban, Pak, ya? Iya, Pak. Oke. Udah berapa lama nih Pak Zal memelihara sapi seperti ini? Dari 2004-2005, Pak. 2004-2005 berarti sudah hampir 16 tahun, Pak, ya? Iya, Pak. Setiap tahun nih satu siklus. Iya, Pak. Berapa ekor nih sapinya semuanya? Sekarang 56, Pak. 56 ekor. Berapa bulan pemeliharaannya, Pak? 11 bulan sampai 10 bulan. 10 sampai 11 bulan. Berarti tidak ada kosong ya setelah Satu bulan. bulan kurbannya kosong 1 bulan, 1 atau 2 bulan. Istirahat, depresi. Oke, baik. Yang menarik bagi kita, Pak Zal, kita tahu dari informasi bahwa Pak Zal memberikan makanan sapi ini hanya jerami ditambah dengan ampas tahu. Nah, kenapa begitu Pak Zal dulu berpikirnya? Pikirnya gini, Pak. Karena pekerjaan kita itu banyak, jadi coba dipakai rumput tahun 2004-2005 itu coba pakai rumput sapi dengan gini mungkin merepotkan. Jadi ada apa? Timbul pikiran untuk kasih jerami sama ampas tahu gitu. Oke, baik. Kalau jerami tinggal mengumpulkan ya, di sawah setelah orang panen. Setelah orang panen. Berarti mengarit atau menyabit rumput tidak kita lagi yang mengerjakan. Enggak, kita cukup mengikat Oke, aja. oke, baik. Jadi waktu tenaga kerja sangat efisien. Iya. Nah, untuk sebanyak ini sapi, Pak Zal, berapa orang yang bekerja untuk memeliharanya? Cukup satu keluarga aja, Pak. Satu keluarga. Anak sama anak sekolah sama istri sama anak juga aja. Yang utama Pak Zal sendiri. Sendiri Anak-anak hanya membantu saja. Apakah Pak Zal ini tidak ragu dengan hanya memberi jerami dengan ampas tahu ini, pertambahan berat badan sapinya tidak terganggu? enggak. Dari pengalaman. Udah ada pengalaman. Nah, 1 tahun bisa menjual berapa ekor, Pak? Bisa sampai 60 sampai 70, Pak. 60 sampai 70 ekor. Ya. Oke, baik. Nah, kalau kita ingin tahu nih, saat sapi ini dibeli, rata-rata harganya berapa, Pak? Harga rata-rata dari 2 bulan ke belakang ini, Pak. Itu saya beli 9.596.000 gitu. Oke, baik, sekitar 9 juta per ekor. Nah, biasanya sapi yang seharga begitu dibelinya, pada saat kita menjual itu harganya berapa, Pak? Kalau perkembangannya bagus, sapinya ada terjual 16 juta, 17, ada yang 15,5. Oke, baik. Jadi berkisar antara 15,5 sampai dengan 17 juta. Iya, 17 juta. Jadi dengan demikian 1 ekor sapi itu kita dapat margin atau keuntungan kotor lebih kurang itu ada 8 juta. 6 juta lah, Pak. Oh, 6 juta keuntungan kotornya. Ya, kotor. Oke, baik. Apa biayanya yang utama, Pak, dalam memelihara seperti ini? Beli ampas tahu ini lah, Pak. Habis sehari 150.000. 150.000 untuk 60 ekor ini. Iya, 56 itu. 56 ekor ya sekarang ya. 56. Hanya untuk itu. Iya. Jerami tidak ada biaya. Enggak ada, Pak. Hanya Biaya tenaga kita. Beli bensin barangkali ya. bensin. Kami lihat tadi Beli itu bensin Pak ada Zal, kotorannya. kotoran juga dijual. Dijual. Dijual juga. Ya, dijadikan bensinnya. Oke, baik. Jadi bensin untuk mencari jerami itu biayanya dari kotoran sapi. Iya, kotoran. Baik, sangat efisien sekali. Nah, kalau saya berpikir nih dengan 60 ekor lebih kurang margin Pak Zal kotornya sekitar 360 juta per tahun. Cukup besar Pak.
Nah, pemasaran biasanya kesulitan enggak Pak kita memasarkannya? Sekarang kita kan udah ada langganan yang apa Pak? Oke, baik. Ada enggak pengalaman setelah hari raya Lebaran atau hari raya Korban selesai, sapi kita masih ada tidak terjual di kandang? Enggak, habis semua Pak. Habis semua. Kalau begitu enggak ada persoalan ya. Tapi tadi saya melihat tuh secara teknis ini ada jerami diairi dengan air, ditambah air, itu apa tuh maksudnya seperti itu Pak? Untuk minumnya atau untuk membasahi jerami? Ya, sekalian itu Pak, sambil untuk minum, sekalian untuk membasahi karena jerami ini kan terlalu kering Pak. Oke, baik. Jerami ini kalau nggak dikasih air kan bisa-bisaan pencernaannya terganggu gitu. Oke. Jadi itu fungsinya air, diberikan di bak itu. Ya. Sekalian untuk kebutuhan minumnya, Ya, barangkali Pak. begitu ya. Jadi kita nggak repot meminumkannya lagi. Dalam satu hari Pak Zal butuh berapa jam ini untuk mengelola sebanyak ini? Dari jam 7 pagi Pak sampai sampai jam 1 lah Pak. Jam 7 pagi sampai jam 1. Ya. Berarti lebih kurang hanya 5 jam ya? 5 jam. 5 jam, lebih kurang hanya 5 jam dengan 56 ekor sapi. Bakalan sapi ini beli di mana Pak? Di Solo Pak. Khusus Solo saja? Datangnya sumbernya dari Medan, transit ke Solo Pak. Dari Solo baru kita beli. Oke, di pasar ternak atau di pedagang? Di pedagang Pak. Di pedagang, ya. Kadang-kadang beli di pasar ternak, kadang-kadang beli ke pedagang yang tempat transitnya Pak. Oke, pedagang pengumpul berarti Pengumpul. ya? Oke, Dari baik. Medan, Pak. Baik, nah kalau kita perhatikan jenis sapi Pak Zal ini sebahagian PO, ada lagi sapi Aceh, Iya Pak. dan ada lagi sapi persilangan lainnya. Tapi tidak nampak kita tuh sapi pesisir. Di Medan ya nggak ada Pak. Kenapa Pak Zal tidak tertarik nih sapi pesisir? Mencarinya susah ya juga Pak. Oke, jadi bakalan sapi pesisir ini di pasar agak kesulitan kita Ya, ya. mencarinya sana. Ya, Pak. Oke, baik. Nah, di antara jenis-jenis sapi ini Pak, menurut pengalaman, perkembangan yang lumayan baik lah di antaranya jenis sapi apa ini yang pengalaman Pak? Oh, yang bagusnya Pak ya? Iya. Yang kayak PO atau apa nih Pak? Brahman Pak. Oh, PO atau Brahman ya. Iya. Nah, kami pengen tahu nih penjualan Pak. Itu dijual nanti di Padang saja atau untuk wilayah lain juga di Sumatera Barat atau bahkan dijual ke pasar ternak? Kita jual di apa Pak? Di lokasi kita. Kita bukan jual ke pasar ternak, cuman ada orang yang nelpon lewat apa? Ada yang lewat online, ada yang udah tahu kandang kita kan. Oke, baik. Yang membeli itu tujuannya untuk korban pada Untuk umumnya? korban, pada umum. Oke, khusus untuk sapi korban saja. Iya, Pak. Pak Zal sudah memanfaatkan pemasarannya melalui online juga? Sudah. Oke, jadi komunikasi media sosial juga digunakan? Iya Pak. Iya, jadi tidak hanya orang dari Padang saja berarti lagi ya? Enggak. Oke. Dari pengalaman Bapak, kalau konsumen kita memilih jenis sapi atau tidak? Ada Untuk yang korban itu? Ada yang dipilih, ada yang enggak. Ada yang pilih, ada yang enggak? Karena sapinya udah gemuk-gemuk, enggak terlalu milih dia. Oke, jenisnya enggak? Brahman, PO, sapi Aceh, sapi pesisir enggak jadi perhitungan bagi Enggak, Bapak? enggak. Tidak ya? Oke, jadi bisa saja jenisnya apa saja ya digunakan ya. Nah, saya lihat tadi di kandang Pak Zal itu ada lagi sapi yang mungkin bukan untuk sapi korban. Ada sapi simental saya lihat tadi itu. Enakan sebentar. Peranakan simental saya lihat itu. Itu bukan sapi korban barangkali atau boleh juga untuk korban? Boleh Pak. Boleh juga untuk Yang sapi udah korban. cukup umurnya dijadikan korban, mana yang suka, yang mau beli itu kan. Tapi ukurannya agak memang besar ya. Memang besar. Agak besar. Nah, yang belum pernah nampaknya sapi digunakan untuk sapi potong menghasil daging yang dipotong di rumah potong itu sepertinya enggak ya? Enggak Pak. Enggak. Oke, baik. Jadi strategi memelihara sapi yang pasarnya untuk sapi korban mungkin berbeda ya strategi yang kita lakukan dengan sapi yang gunanya sapi potong yang dipotong untuk menghasilkan daging, karena di sapi korban ini harganya didasarkan kepada performance atau penampakan sapi. Ya, penampakan sapi. Kalau orang yang mau berkorban sudah cocok, maka ia akan membelinya. Ya. Yang penting feeling hatinya udah cocok. Baik, nah barangkali inilah yang menjadi kunci juga dengan pemeliharaan hanya dengan jerami. Pertambahan berat badannya mungkin tidak terlalu besar, tapi sudah cukup efisien jika digunakan untuk memelihara sapi yang bertujuan untuk sapi korban barangkali ya. Petani peternak kita yang lain
baik di Sumbar maupun di luar Sumbar juga ingin mencontoh nih. Kalau seandainya peternak ingin juga memelihara sapi yang tujuannya untuk sapi korban seperti ini, pesan Pak Zal apa terutama untuk mereka? Pesan kita Pak sama petani-petani yang mau mencoba makan jerami ini Pak, janganlah sapi itu terlalu diabaikan, dilalaikan lah gitu ya. Karena makan jerami ini umpama terlambat minum, bisa merusak ke sapi kita. Ada nanti kepanasan, kekeringan. Karena saya dulu sapi dari Medan langsung saya kasih jerami. Sama kayak dioperasi lah sapi itu, langsung dibedah perutnya, dilihat di dalam perutnya itu ada tumpukan jerami keras di dalam, kayak tempulukan dia itu, yang kayak ayam kan ada kalangnya itu Pak. Benar. Ada tumpukan keras sama dengan batu bata itu kerasnya itu Pak. Di dalam usus. Dalam ususnya sapi itu. Jadi memberi makan sapi kalau jerami jangan lupa air. Kombinasikan dengan air. Iya. Oh, itulah sebabnya barangkali Pak Zal di dalam bak makanan ini kadang-kadang dicampur dengan air, saya lihat ya. Iya Pak. Ya. Oke, baik. Pernah juga itu Pak mati, kenapa sakitnya sapi ini? Langsung saya periksa Pak, dengan kematian itu langsung saya bedah perutnya, dari mana sumber-sumber penyakitnya, atau dari cacing hati atau cacing vital, atau dari makanan yang tidak tidak dicerna, rupanya makanan yang tidak dicerna. Oke, jadi penumpukan pakan itu di dalam usus. Karena jerami ini kering. Ya. Oke, itu yang menyebabkan ia sulit mencerna. Ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau sapi makan jerami itu Pak, usahakanlah kalau enggak mau dia minum air, usahakan pakai ampas tahu air. Tubuhnya itu tubuhnya butuh air. Ya. Dan kerongkongan dia itu enggak butuh air kan gitu. Oke, baik. Walaupun kurang mau minum. Tetap cari jalan solusinya untuk supaya dia bagaimana bisa dia minum air. Oh, itulah makanya Pak Zal ampas tahu juga diberi air nih. Diberi air. Oke, baik. Pesan kepada pemirsa besoknya Pak ya. Mana yang mau melihat sapi kita, itulah cara makannya. Iya. Jadi selama pengalaman beternak ini pernah juga ya sakit sapinya, saya dengar tadi. Ada Pak. Udah mati pernah. Mati pernah juga. Ya, gara-gara kelalaian dulu. Karena sapi terlambat minum dari Solo, langsung dikasih jerami. Langsung drop dia, karena itulah makanya diperiksa. Kalau sapi baru datang, ada diberi obat juga enggak sebelum, misalnya obat cacing dan lain sebagainya itu? Sudah Pak. Diistirahatkan dia dulu Pak. Setelah dia mulai pulih tenaganya, udah kembali sehat lagi dia itu kan, langsung dikasih obat cacing, vitamin atau mineral itu. Oke, baik. Jadi vitamin dikasih juga. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak Zal. Semoga usahanya berkah dan berkembang lagi. Amin. Saudara pencinta inovasi tani, ternyata memelihara sapi bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Pakannya hanya jerami padi yang sebelumnya tidak dimanfaatkan oleh petani dan bahkan dibakar. Tambahan hanya ampas tahu yang hitung-hitung adalah ampas dan kalau tidak dimanfaatkan menjadi limbah. Di tangan Pak Zal, pelaku usaha pemeliharaan sapi yang bertujuan untuk ternak korban, ternyata bernilai sangat besar. Dalam satu siklus pemeliharaannya, Pak Zal bisa mendapatkan pendapatan kotor sebesar 360 juta dengan 60 ekor sapi yang dipelihara antara 8 sampai dengan 10 bulan. Suatu bisnis di wilayah pedesaan yang tidak kecil yang bisa membawa kesejahteraan petani peternak kita. Dengan inovasi tani, petani kita harapkan lebih sejahtera. Sampai ketemu pada inovasi-inovasi berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Inovasi Tani sehingga channel ini lebih berkembang dengan baik.